Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Akhirnya Suamiku Miskin, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Oh, untuk masalah itu aku sudah membicarakannya pada orang tuaku. Tapi papaku menolak keras dengan hubungan kita. Apa? Terus bagaimana kamu bisa menikahiku kalau orang tuamu saja tidak merestui hubungan kita? Kamu sudah merenggut kesucianku loh, Mas. Jadi kamu harus bertanggung jawab. Aku tidak mau kalau kamu hanya mempermainkan kau saja. Jawab Nisa yang sudah mulai emosi karena mendapatkan kejutan tak terduga dari Reza. Oke, kemarin kita sampai sini. Kita lanjut. Kamu tenang dulu sayang. Aku yakin kita bisa melewati semua ini asalkan kita bisa sabar. Aku mohon sama kamu bisa mengerti dengan situasiku saat ini ya sayang ya. Kita harus menjaga jarak agar papaku percaya kalau kita sudah tidak mempunyai hubungan lagi. Enteng sekali kamu kalau bicara. Maaf. Bukannya aku menyepelekan kamu. Aku melakukan semua ini karena terpaksa. Kalau sampai papa tahu kita masih menjalin hubungan, maka papa tidak akan segan untuk mencabut harta warisan yang akan diberikan kepadaku. Saat ini hanya papalah harapanku satu-satunya untuk mengeruk harta dan uang yang banyak untuk kita bersenang-senang nantinya. Nisa diam sesaat sebelum dia kembali berbicara. Tapi aku merasa sangat kesulitan jika harus menjaga jarak denganmu sayang. Bagaimana kalau tiba-tiba aku menginginkan belayan? Apa kamu rela tubuhku dinikmati pria lain selain kamu? Tidak. Ya tentu saja aku tidak rela. Tubuhmu hanya milikku dan tidak boleh ada seorang pun yang berani mencicipinya selain aku. Pokoknya kamu yakin saja semua ini bisa kita lewati, asalkan kita bisa bersabar. Setelah aku mendapatkan tanda tangan papa yang menyatakan 70% harta kekayaannya jatuh ke tanganku, barulah aku akan menyingkirkan pria tua itu. Aku benar-benar muak dengannya. Baiklah, kalau itu maumu, aku akan berusaha sabar menantimu di sini. Tapi setiap 3 hari sekali kamu harus datang ke sini untuk memuaskan aku. Gampang bisa diatur. Ya sudah, disambung besok lagi ya. Aku ngantuk banget. Selamat malam sayangku. Reza segera mengakhiri sambungan teleponnya dan bergegas untuk segera memejamkan mata, karena besok pagi dia harus menyiapkan mental untuk menghadapi Sanjaya kembali. Keesokan harinya, mentari pagi sudah menghangatkan bumi. Cahaya sinar matahari sedikit masuk ke kamar Arum melalui celah-celah gorden yang tidak tertutup sempurna. Arum menggeliat dan segera duduk di atas tempat tidur dengan rambut masih berantakan. Sudah ketemu pagi lagi. Dan pagi ini aku harus kembali menjalani rutinitasku sebagai Olivia di depan banyak orang. Arum langsung bangkit dan segera membersihkan diri, karena setengah jam lagi Aslan akan datang menjemputnya. Setelah selesai membersihkan diri, Arum merasa lebih segar dan kembali semangat untuk menjalani hari-harinya yang baru. Dia yakin semua yang terjadi padanya sudah menjadi jalan takdir dari Tuhan, sehingga harus dia lalui dengan ikhlas. Berbekal pakaian yang diberikan oleh Aslan sebelum mereka pulang dari luar negeri, Arum berubah menjadi bidadari yang sangat cantik. Gaun marun yang sangat pas di tubuh Arum membuat aura kecantikan wanita itu semakin bertambah. Dia pun langsung mengaplikasikan make up tipis di wajahnya agar semakin terlihat fresh. Kurasa sudah cukup, ucapnya setelah selesai mengaplikasikan lipstik warna nude di bibir cantiknya. Ceklek. Astaga, ucap Arum sambil memegangi dada yang berdetak kencang karena merasa kaget. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini sih, As? Kamu mau mengintipku ya? Tanya Arum penuh selidik. Memangnya kamu kira aku tidak punya pekerjaan yang jauh lebih penting daripada aku mengintipmu, hah? Aku kesini karena menjemputmu dan akan mengantarkanmu ke tempat kerja Olivia dulu. Di butik terkenal itu maksudmu? Iya.
Terus bagaimana aku bisa menggantikan sosok Olivia di sana nanti? Selama ini kau hanya bekerja di kantor dan tidak bisa merancang busana. Kamu tenang saja. Di sana nanti kamu tidak perlu melakukan pekerjaan yang sering dilakukan Olivia. Aku sudah menyuruh asisten untuk menghandle semuanya. Sekarang ayo kita berangkat. Arum berjalan mengekor di belakang Aslan. Langkah kaki pria itu sangat lebar hingga membuat Arum berkali-kali mendengus kesal karena tidak bisa menyeimbangkan langkahnya. Kini mereka sudah sampai di dalam mobil. Hari ini Aslan sengaja tidak menyuruh sopir untuk mengantarkannya karena dia ingin menanyakan hal-hal penting pada Arum yang tidak boleh didengar oleh orang lain. Katanya keburu siang. Kok mobilnya berjalan lambat sih? Apa kehabisan bahan bakar? Tanya Arum berusaha memecah kesunyian dalam mobil. Cerewet banget sih. Kalau aku tidak cerewet, mulutku terasa kaku. Terserah kamu aja lah. Oh ya, aku mau tanya sesuatu kepadamu. Tanya apa? Kenapa kamu bisa kenal dengan menjadi istri pria licik itu? Apa kamu tidak tahu dengan sifatnya yang asli sebelum kamu bersedia menikah dengannya? Tanya Aslan sambil tetap fokus menatap ke depan melajukan mobilnya. Aku harus menjawab pertanyaanmu ini ya? Memangnya penting bagimu tentang kehidupanku selama ini? Tentu saja. Aku tidak mau salah mengambil langkah kalau kamu tidak memberitahuku tentang kehidupanmu yang lengkap. Baiklah, aku akan menjawab pertanyaanmu. Sebenarnya aku dan Reza bertemu belum terlalu lama. Sejak awal kakakku juga tidak suka dengan Reza. Tapi Reza sering datang ke rumah dan melakukan pendekatan pada ibuku. Sehingga ibu menyuruhku untuk menerima lamaran Reza. Karena sejak dulu ayahku juga sudah tiada. Aku ingin membuat ibuku bahagia dengan cara menikah dengan Reza. Lalu bagaimana hubunganmu dengan keluarga Reza? Apa mereka memperlakukanmu dengan baik? Tentu saja. Bahkan papanya Reza sangat sayang kepadaku dan akan memberikan harta kekayaannya padaku jika aku bersedia menikah dengan Reza. Aku sendiri juga heran kenapa papanya Reza sangat baik kepadaku. Reza yang menjadi anaknya saja tidak diberi harta warisan, sedangkan aku yang bukan anak kandungnya justru akan diberi warisan. Kok ada yang aneh ya? Kenapa papanya Reza sangat baik dan sayang kepadamu? Sudah kukatakan kalau aku sendiri juga tidak tahu apa alasannya. Yang penting aku juga sudah membalas kebaikan Om Sanjaya seperti yang sudah dia berikan kepadaku. Bahkan kasih sayang yang diberikan Om Sanjaya padaku melebihi kasih sayang yang diberikan ibuku sendiri. Apa jangan-jangan kamu bukan anak kandung ibumu? Shh, sembarangan kalau bicara. Sudahlah. Sekarang bukan waktu untuk kita terlalu fokus memikirkan hal itu. Ada hal lain yang jauh lebih penting. Aslan memarkirkan mobilnya tepat di sebuah butik berlantai 2 dengan gaya mewah dan juga canggih. Butik milik Olivia itu memiliki dekorasi yang sangat elegan, namun mempunyai kesan tersendiri dibandingkan dengan butik pada umumnya. Pencahayaan yang lembut dengan suasana tenang semakin membuat para pengunjung betah berlama-lama di sana. Ayo turun, perintah Aslan kepada Arum. Di sini tempatnya? Iya. Wah, ternyata almarhum kekasihmu bukan wanita sembarangan ya. Meskipun terlahir sebagai wanita, tapi dia mampu membangun butik sebagus ini. Aku benar-benar takjub dengannya. Bukan hanya cantik dan cerdas, tapi Olivia merupakan sosok wanita yang suka berbagi pada orang-orang disabilitas dan juga orang-orang yang membutuhkan bantuan. Arum manggut-manggut mendengar penuturan dari Aslan. Pria itu terus menjabarkan tentang sosok Olivia pada Arum agar Arum bisa menggantikan perannya dengan sempurna. Tak lupa Aslan juga sudah menyuruh para karyawan handal untuk membantu Arum dalam dunia butik nantinya. Apa kamu sudah paham dengan semua yang kukatakan tadi? Sudah. Aku akan berusaha menjadi wanita tangguh seperti almarhum kekasihmu. Semoga aku bisa menjalankannya, ucap Arum sambil terus melihat kemewahan butik tersebut. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau kamu sudah benar-benar mahir menjalankan tugasmu, maka aku juga akan memberikan fasilitas mobil untukmu beserta sopirnya. Benarkah? Tentu saja. Oh ya, memangnya kekasihmu itu tidak punya keluarga ya? Kok tidak ada yang mau melanjutkan usaha butik ini? Sejak kecil Olivia hanya tinggal dengan neneknya.
karena kedua orang tuanya bercerai. Dan sampai saat ini tidak ada kabar mengenai keberadaan orang tuanya. Lalu neneknya di mana sekarang? Neneknya sudah meninggal 1 tahun yang lalu karena menderita asma. Terlalu banyak berbicara, keduanya tidak sadar sudah memasuki butik dan mendapatkan sambutan dari para pekerja di sana. Selamat datang kembali Nona, Tuan. Selamat datang juga. Senang bisa bertemu kalian lagi, jawab Arum. Kami juga merasa senang karena Nona bisa kembali ke sini lagi. Terima kasih. Kalian sudah setia menjalankan dan mengelola butik ini dengan baik, meskipun aku tidak ada di sini. Maaf ya, aku pergi tidak memberitahu kalian, karena aku mendapatkan panggilan dari butik luar negeri untuk mengadakan kerjasama. Oh, tidak jadi masalah bagi kami Nona. Kalau begitu mari ikut kami. Apakah ada yang perlu kami tingkatkan lagi dengan butik ini? Ajak sekretaris wanita itu dengan sangat ramah. Gila. Ternyata dia pintar bersandiwara juga ya. Kukira cupu, ternyata suhu. Batin Aslan. Sayang, aku ke kantorku dulu ya. Kalau ada apa-apa langsung telepon aku saja. Arum mengangguk. Demi menyempurnakan sandiwara mereka, tak segan Aslan mencium kening Arum berkali-kali. Hitung-hitung mencari kesempatan dalam kesempitan. Astaga, apaan ini? Bukankah di surat perjanjian tidak ada adegan seperti ini? Gerutu Arum dalam hati. Bye-bye sayangku. Jangan nakal ya. Dan kamu sekretaris, tetap jaga kekasihku dan pastikan dia tetap baik-baik saja di sini. Baik Tuan. Aslan segera meninggalkan butik dan membiarkan Arum bersibuk ria dengan para karyawan di sana. Jadi bagaimana dengan rencana kita sebelum Anda pergi ke luar negeri dulu Nona? Rencana? Maksud kamu rencana yang mana ya? Maaf aku lupa. Maklumlah, sudah hampir 3 bulan aku di luar negeri. Jadi aku sudah lupa dengan rencana yang kita buat, jawab Arum pada sekretarisnya. Oh, iya maaf. Rencana Anda yang akan membangun ruangan baru Nona? Arum menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dia sendiri bingung harus menjawab pertanyaan sekretaris itu dengan jawaban apa. Oh, itu ya. Untuk soal itu aku sudah memikirkannya dengan matang. Aku juga akan segera membangun ruangan baru nantinya. Wah, Anda sangat hebat Nona. Semoga usaha ini bisa berjalan lancar dan Anda bisa membuka cabang di kota lain, puji sekretaris tersebut. Arum tersenyum cantik, membuat sekretaris juga membalas senyuman itu dengan hangat. Sekretaris itu merasa sangat bahagia karena pemilik butik yang sudah menghilang tanpa kabar dalam beberapa bulan ini kini kembali lagi dengan wajah yang sangat sumringah. Oh ya, lalu bagaimana dengan event yang sudah Anda sepakati di luar kota itu Nona? Event yang mana lagi ya? Aku lupa lagi. Astaga, Nona sudah mendatangani surat kesepakatan untuk bisa hadir dalam ajang pemeran fashion di luar kota. Oh, iya, aku sudah ingat. Lalu, kapan event itu dilaksanakan? 1 minggu mendatang Nona. Tapi sampai saat ini tim kami belum sempat menemui model yang akan menjadi pemerannya. Loh, kenapa belum kamu temui? Kalau aku hanya sendirian saat melakukan ajang pameran nanti, aku takut aku tidak bisa menjalankan semuanya dengan baik. Jadi aku perlu bantuan orang lain yang pintar menggait pelanggan baru dan bisa membantuku nantinya. Baik Nona, besok saya akan segera menemui wanita itu. Tapi ada 2 pilihan model Nona. Lalu model yang mana yang akan Anda panggil? Sekretaris itu segera memperlihatkan 2 model yang dulu sudah dipilih mendiang Olivia asli untuk menjadi rekan kerjanya ketika sedang ada event-event besar yang menyangkut butik miliknya. Setelah menerima 2 foto model yang diberikan oleh sekretarisnya, Arum mendadak kaget. Bukankah dia? Ucap Arum menggantung. Wajah cantik Arum berubah menjadi wajah penuh amarah setelah melihat salah satu wajah model yang ditunjukkan oleh sekretarisnya. Kenapa Anda terkejut seperti itu Nona? Bukankah Nona sendiri yang sudah menyuruh kami untuk mencari model terbaik dalam dunia fashion? Apakah dia model cantik yang berbakat dalam dunia perusahaan dan dunia fashion itu? Dia yang namanya Nisa ya? Betul Nona. Dia merupakan model sekaligus karyawan di salah satu perusahaan. Tapi dengar-dengar Nona Nisa sudah dipecat dari tempat kerjanya karena melakukan sebuah kesalahan. Tapi maaf, sepertinya aku kurang suka dengannya. Wajahnya terlihat judes meskipun sebenarnya dia cantik.
Kalau modelnya saja judes seperti itu, bagaimana ada pelanggan baru yang mempercayakan butik ini? Lalu apa yang harus saya lakukan, Nona? Apa kita batalkan saja kesepakatan dengan Nona Nisa? Iya, batalkan saja semua kesepakatan yang sudah kita buat dengan Nisa. Tapi kamu harus mencari tahu apakah ada butik lain yang menggunakan jasa Nisa dalam event nanti. Baik, Nona, jawab sekretaris tanpa perlu banyak tanya lagi. Lihat saja, Nisa. Sebentar lagi kamu akan mendapatkan kejutan besar dariku. Ternyata kakakku sudah menendangmu dari perusahaan. Aku sangat senang mendengar berita ini. Batin Arum. Arum mulai melihat-lihat semua dokumen penting yang ada di ruang kerja Olivia. Banyak sekali catatan penting di sana, termasuk rencana-rencana lain yang akan dibangun Olivia nantinya. Namun sayangnya Olivia sudah meninggal sebelum dia melaksanakan semua rencananya. Di tempat lain saat ini Aslan sedang mengadakan rapat bersama semua direksi perusahaan. Awal pertemuan mereka masih baik-baik saja. Namun semakin lama Aslan merasa semakin gerah ketika ada seorang direksi menanyakan apakah benar dengan rumor yang beredar selama ini bahwa Aslan pergi secara mendadak dengan membawa uang perusahaan. Bukankah perusahaan ini perusahaan yang sudah diwariskan kakek untukku? Jadi terserah aku mau bagaimana. Tapi aku bukan seorang pengutil yang pergi dengan mencuri uang perusahaan demi kepentingan pribadiku. Tapi kami mendapatkan informasi bahwa Anda mengambil uang perusahaan yang harusnya digunakan untuk menggaji para pekerja di perusahaan ini, Tuan. Kalau memang semua itu benar, maka kami sangat kecewa dengan Tuan muda. Selama ini kami sudah sangat percaya dengan kepemimpinan Anda. Tapi kenapa Anda tiba-tiba pergi tanpa ada kejelasan? Apa benar dengan rumor itu? Jadi kalian menuduhku? Mana bukti kecurangan yang kalian tuduhkan itu? Marah Aslan. Sial. Ternyata selama aku pergi memang ada tikus-tikus kecil yang berniat menghancurkan hidupku dengan cara menyebarkan fitnah tentangku. Batin Aslan. Apa kalian tidak bisa mencari tahu kebenarannya terlebih dulu sebelum kalian menghakimiku dengan pertanyaan-pertanyaan aneh seperti ini? Kalau kalian sudah tidak mau bekerja sama denganku lagi, maka aku persilakan bagi kalian untuk segera mengundurkan diri dari perusahaan ini. Marah Aslan yang merasa tak terima dengan pertanyaan dari para rekan bisnis dan juga petinggi lainnya. Maafkan kami, Tuan. Kami hanya sekedar bertanya saja. Selebihnya kami tidak menuduh Anda. Sekali lagi kami minta maaf dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini saja. Untuk urusan laporan bulanan kita lanjutkan besok. Karena hari ini aku sangat kecewa dengan kalian. Para petinggi dan rekan kerja lainnya langsung berdiri dari tempat duduk dan segera berjalan cepat menuju ruangan masing-masing. Begitu juga dengan Firman yang ikut bangkit dari duduknya dan bergegas segera meninggalkan ruang rapat. Namun langkah Firman kembali terhenti ketika Aslan memanggilnya dan mengatakan ingin berbicara empat mata dengan pamannya tersebut. Paman Firman, apakah kita bisa bicara sebentar saja saat ini? Aku ingin membicarakan hal penting dengan paman, ujar Aslan kepada pamannya. Memangnya kamu mau bicara apa, As? Tanya Firman dan kembali mendudukkan bokongnya di kursi yang tadi ditempati. Paman, maafin Aslan kalau selama ini Aslan pergi tidak memberitahu paman. Tapi aku benar-benar tidak menggunakan uang perusahaan selama aku pergi, paman. Tolong percaya padaku. Firman menepuk-nepuk pundak keponakannya tersebut, seraya menyunggingkan senyum hangatnya. Senyuman Firman sangat mirip dengan senyuman almarhum Papa Aslan, karena mereka memang saudara kandung. Kenapa kamu seperti ini sih, As? Ini hanyalah masalah sepele. Tidak perlu kamu besar-besarkan. Paman percaya denganmu. Selama ini paman sangat salut kepadamu, karena kamu bisa menjalankan perusahaan ini dengan baik dan terus mengalami kenaikan pesat, bahkan menjadi perusahaan sukses nomor 1 di kota ini. Ucapnya dengan hangat. Aslan yang memang sudah sangat merindukan mendiang papanya pun langsung berhambur memeluk tubuh Firman. Terima kasih, paman. Paman adalah orang baik. Hanya saja paman banyak diam. Sudah, jangan seperti ini. Sekarang paman harus segera kembali bekerja ke kantor cabang. Kalau paman tidak segera bekerja, yang ada kamu akan memecat paman dari perusahaan. Goda Firman dan segera melangkah meninggalkan ruangan. Namun langkah Firman kembali terhenti ketika Aslan mengatakan bahwa dia ingin menceritakan sesuatu yang selama ini tidak pernah diketahui oleh pamannya tersebut.
Apalagi yang ingin kamu katakan, Aslan? Paman, aku sudah tahu semuanya. Aku sudah tahu siapa orang yang sudah menyakiti kekasihku Olivia. Maksud kamu apa, As? Apa hubungan kekasihmu dengan Paman? Maaf, Paman. Semua ini memang tidak ada sangkut pautnya dengan Paman. Tapi anak Pamanlah yang sudah berusaha membunuh kekasihku. Untung saja kekasihku bisa melarikan diri dan aku bisa menyelamatkannya. Firman yang mendengar penuturan dari keponakannya itu pun langsung terlonjak kaget. Dia tak menyangka jika putranya benar-benar mempunyai watak iblis. Sementara di tempat lain dari semalam Ziko tidak bisa tidur di rumah demi menghindari pertemuannya dengan Aslan yang baru saja pulang dari luar negeri. Rahma yang merasa khawatir dengan kondisi sang putra pun langsung mencoba menghubungi Ziko untuk menanyakan keberadaannya. Ziko, kamu di mana? Kenapa dari semalam kamu tidak ada di rumah? Tidak penting juga aku pulang, Mah. Aku malas bertemu Aslan sialan itu. Loh, memangnya kamu tidak tahu kalau dari kemarin Aslan belum juga datang ke rumah kita? Sepertinya dia sudah mempunyai tempat tinggal yang baru karena tidak mau tinggal bersama kita. Tebak Rahma dari seberang telepon. Benarkah? Kalau Aslan tidak pulang ke rumah kakek, lalu pulang kemana dia? Tadi Mama mendapatkan informasi dari seseorang yang mengatakan kalau mereka melihat Aslan ada di sekitaran apartemen yang jaraknya tak jauh dari perusahaan utama. Apa kamu benar-benar tidak mau bertemu dengannya? Malas, Mah. Aku malas bertemu cucu kesayangan kakek itu. Lalu kamu juga tidak masuk kerja hari ini? Tidak. Aku mau menyendiri dulu, Mah. Kamu yakin tidak ke kantor? Apa kamu tidak takut kalau Aslan semakin menguasai harta kakek? Ingat, Ziko, saat ini rivalmu sudah kembali. Kalau kamu malas-malasan seperti ini, Mama yakin peluang Aslan untuk menguasai harta kakek semakin besar. Jadi kamu harus tetap masuk ke kantor bagaimanapun keadaannya. Ziko mengusap wajahnya dengan kasar. Ya, sebenarnya dia malas untuk bertemu dengan adik sepupunya itu. Namun di sisi lain, dia tidak mau jika Aslan semakin leluasa untuk mendapatkan harta warisan dari Hendra. Merepotkan sekali. Baiklah, aku akan segera ke kantor hari ini, ucapnya dengan nada kesal. Ziko segera bangun dan membersihkan diri sebelum dia berangkat ke perusahaan. Tak sampai setengah jam pria itu sudah selesai dengan kegiatannya membersihkan diri. Baru saja Ziko akan masuk ke dalam mobil, tiba-tiba ponselnya berdering dan memperlihatkan nama Firman di layar gawai tersebut. Halo, Pak. Ada apa? Ziko, kamu di mana sekarang? Kenapa semalam kamu tidak ada di rumah? Aku tidur di hotel, Pak. Sekarang aku mau berangkat ke kantor. Kamu ke kantor cabang aja, karena Papa mau bicara penting denganmu. Memangnya Papa mau bicara penting apa sih? Apa tidak bisa kita bicarakan di rumah saja nanti? Tidak. Pokoknya kamu harus ke kantor cabang. Papa sudah di kantor cabang setelah sebelumnya melakukan meeting di kantor utama. Dengan terpaksa Ziko menuruti keinginan papanya. Dia pun segera melajukan mobilnya menuju kantor cabang yang selama ini dipimpin oleh Firman dan juga Ziko sendiri. Apa-apaan sih, Papa? Kenapa selalu mengatur kehidupanku sih? Apa dia pikir aku ini masih anak kecil apa? Aku yakin Papa menyuruhku ke kantor cabang karena Papa mau membahas masalah Aslan yang sudah kembali ke perusahaan lagi. Dasar Aslan sialan. Kesal Ziko sambil memukul setir mobil dengan keras. Sesampainya di kantor cabang, Ziko menghela nafasnya dengan erat. Dia langsung memencet tombol lift yang akan mengantarkannya ke ruang kerja Firman. Tanpa mengetuk pintu dahulu, Ziko langsung membuka pintu ruangan dengan sangat keras. Firman yang sedang sibuk dengan berbagai berkas pun terjingkat kaget ketika mendengar suara pintu terbuka dengan keras. Ziko, kamu ini apa-apaan sih? Mana sopan santunmu kepada orang tua yang lebih tua? Kesal Firman. Sudahlah, masalah kecil seperti ini saja kenapa harus dibahas sih? Tutup poin aja lah. Apa yang ingin Papa bicarakan padaku? Sampai menyuruhku ke kantor cabang, ucap Ziko dengan suara naik 1 oktav. Firman yang melihat wajah bengis putranya pun langsung berdiri dan menampar wajah putranya dengan keras. Papa, kenapa tiba-tiba Papa menamparku? Teriak Ziko yang tidak terima dengan perlakuan sang papa. Ini memang pantas kamu dapatkan, Ziko. Papa sudah tahu semuanya tentang kejahatan yang sudah kamu lakukan selama ini. Bukan hanya kejahatanmu pada Aslan saja, tapi juga kejahatanmu pada Olivia. Apa salah Olivia hingga kamu tega melakukan kejahatan kepadanya? Dan apa alasanmu ingin sekali merebut apa yang sudah dimiliki oleh adik sepupumu sendiri? Apa kamu lupa kalau Aslan itu saudara kamu?
Ziko mengusap ujung bibirnya yang nampak mengeluarkan sedikit bercak darah. Dia segera mengangkat kepala dan memperlihatkan senyuman antagonisnya. Oh, jadi papa menyuruh kesini hanya untuk membahas masalah ini. Papa sudah bertemu dengan Aslan. Dia bicara apa saja sama papa? Jawab dulu pertanyaan papa. Kenapa kamu selalu mengusik kehidupan Aslan? Hingga kamu juga tega melakukan kejahatan pada Olivia. Semua itu aku lakukan karena rasa benciku terhadap Aslan, Pak. Aslan tidak pantas mendapatkan harta kekayaan dari kakek, karena dia itu tidak punya orang tua lagi. Kalau kakek sudah tidak ada nanti, siapa yang akan membantunya mengurus perusahaan? Harusnya akulah yang pantas mendapatkan semua harta dari warisan kakek. Kalau aku yang mendapatkan warisan itu, aku yakin aku bisa menjalankan perusahaan dengan baik, karena ada mama dan papa yang akan selalu membantuku nantinya. Kenapa hatimu kotor sekali, Ziko? Siapa yang sudah menanamkan rasa benci padamu seperti ini? Apa kamu tidak tahu kalau semua harta kekayaan keluarga besar kita berasal dari usaha almarhum orang tua Aslan? Jadi memang sudah sepantasnya kakek memberikan setengah harta kekayaan untuk Aslan sebagai bentuk rasa terima kasihnya, karena orang tua Aslan sudah membuat keluarga kita hidup berkecukupan. Ucap Firman berusaha meluluhkan hati Ziko yang sangat keras. Tidak, sampai kapanpun aku tidak akan pernah membiarkan semua itu terjadi, Pak. Bukankah aku ini cucu kakek juga? Jadi sudah sewajarnya aku mendapatkan sama seperti apa yang didapatkan oleh Aslan. Sejak kecil aku sangat membenci Aslan dan keluarganya. Sekarang aku sudah besar. Aku sudah siap untuk perang dan mengalahkan adik sepupuku sendiri. Ujar Ziko dengan tatapan nyalang, seolah-olah rasa dendamnya pada Aslan sangatlah besar. Ziko, jangan bertindak bodoh. Sadarlah, Aslan itu keluarga kita. Jangan sampai ada perpecahan di keluarga kita, Ziko. Tidak, Pak. Jangan halangi apa yang menjadi keinginanku. Aku akan melakukan apa saja asal bisa merebut apa yang seharusnya menjadi milikku. Sahut Ziko lagi dan langsung meninggalkan Firman di ruang kerjanya. Kini hanya tinggal Firman sajalah yang ada di ruang kerjanya sambil menatap punggung Ziko hingga berlalu dari balik tembok. Rasa penyesalan di hati Firman jelas dia rasakan. Mengingat sejak kecil Rahma selalu mencekoki Ziko dengan ucapannya agar Ziko bisa menjadi orang hebat dan bisa mengalahkan Aslan. Kenapa aku tidak pernah memperhatikan hal kecil yang sudah dilakukan Rahma pada Ziko? Kenapa aku membiarkan Rahma mencuci otak Ziko untuk menjadi anak pendendam? Dan sekarang anak itu sudah benar-benar tidak bisa dinasihati lagi. Dia mempunyai rasa dendam yang amat besar pada keluarganya sendiri. Maafkan aku, adikku. Aku sudah membuat putramu dalam bahaya, batin Firman. Hari yang seharusnya menjadi hari menyenangkan bagi Firman karena bisa bertemu dan bekerja sama dengan keponakannya pun berubah menjadi hari yang mengesalkan. Pria Parubaya itu tidak bisa fokus bekerja karena selalu kepikiran tentang kebodohan dan kejahatan yang sudah dilakukan oleh putranya. Sampai hari berganti sore, Firman kembali pulang ke rumah dengan wajah lesu. Rasanya dia malas sekali untuk pulang karena dia akan bertemu dengan istri dan anaknya yang serakah itu. Sedangkan di tempat lain, Aslan sudah sampai di butik milik Olivia. Pria gagah dan tampan itu berjalan memasuki butik untuk menjemput Olivia KW. Halo sayang, ayo aku antar pulang, sapa Aslan kepada Arum. Karena masih banyak karyawan yang sedang bekerja shift malam, Aslan harus memanggil Arum dengan panggilan sayang supaya para karyawan yang ada di sana percaya kalau wanita cantik yang seharian ini sibuk di butik merupakan pemilik butik yang asli. Oh sudah sayang. Arum dan Aslan segera keluar ruangan. Kini mereka sudah sampai di dalam mobil milik Aslan. Tak seperti keramahan yang tadi diucapkan Aslan kepada Arum. Kini pria itu mendadak menjadi pria bisu dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun ketika mereka hanya berdua di dalam mobil. Baik Aslan ataupun Arum saling berdiam diri dengan pemikiran masing-masing. Aslan sedang memikirkan cara terbaik untuk menyadarkan sepupunya dari kejahatan yang dia lakukan. Sedangkan Arum masih memikirkan cara terbaik namun mampu menusuk Reza dan juga Nisa dengan sangat tajam. Bip bip. Suara klakson mobil dari belakang mampu membuat kedua orang itu terjingkat kaget. Aslan langsung berdehem agar rasa gugupnya tidak berkelanjutan. Kamu kenapa batuk? Tanya Arum. Tidak. Oh kirain sakit. Aslan, apa aku boleh membicarakan sesuatu kepadamu saat ini?
Mau bicara apa? Tadi asisten di butik mengatakan kalau minggu depan aku harus mendatangi event di luar kota. Acara itu sudah direncanakan oleh almarhum kekasihmu sejak lama. Dan jika aku menang nanti, aku akan naik level selanjutnya yang akan diselenggarakan di luar negeri. Lalu? Tanya Aslan masih dengan nada cueknya. Dari event yang akan aku datangi nanti, sepertinya aku harus melakukan sesuatu untuk para musuhku. Katanya almarhum Olivia sudah memilih Nisa untuk menjadi modelnya saat itu. Tapi tentu saja aku tidak setuju. Bagaimana kalau aku sendiri saja yang menjadi model fashion dari butikku sendiri? Memangnya kenapa kamu harus menjadi model? Apa kamu tidak bisa membayar model lain selain Nisa? Bukannya begitu, aku sengaja membatalkan kerjasama dengan Nisa dan membiarkan wanita itu menjadi model di butik lain. Dan baru 1 jam yang lalu asistenku memberitahu kalau Nisa sudah menandatangani kerjasama dengan perusahaan yang sejak dulu memang mempunyai masalah denganku. Jadi tujuanmu ingin menjadi model di butikmu sendiri karena kamu ingin menyaingi Nisa dan juga mengalahkan perusahaan yang bermasalah denganmu itu? Ya. Kamu sangat cerdas, Aslan. Pantas saja kamu dipercaya menjadi pemimpin di perusahaan kakekmu yang sangat besar itu. Aslan membuang wajahnya ke arah samping karena tidak berani menatap wajah Arum terlalu lama. Takut hatinya akan semakin terkoyak dengan wajah Arum yang baru. Kenapa kamu yakin sekali bisa mengalahkan mereka? Memangnya kamu punya bakat di dunia model? Kamu bilang kamu tidak bisa bekerja di butik, tapi sekarang kamu malah mau menjadi model. Kan masih ada waktu 1 minggu. Jadi aku akan berusaha setiap hari supaya aku bisa tampil dengan sempurna dan bisa mengalahkan Nisa. Jadi tolong dukung rencanaku ini ya, As. Dukung aku menjadi model terkenal dan berhasil mengalahkan Nisa pelakor itu. Pinta Arum seraya menyatukan kedua telapak tangannya untuk memohon sambil menatap wajah datar Aslan. Baiklah, kali ini aku akan mendukungmu. Aku akan mencari guru model termahal dan terbaik untuk mengajarimu setiap hari selama 1 minggu ke depan. Benarkah? Terima kasih banyak, Aslan. Ucap Arum sambil memeluk tubuh Aslan dari samping. Arum yang refleks itu pun tidak menyadari dengan apa yang dia lakukan pada Aslan saat ini. Sedangkan Aslan yang mendapatkan pelukan itu pun juga masih diam dan fokus menatap ke depan dengan irama jantung tak beraturan. Arum semakin mempererat pelukannya sambil terus mengucapkan kata terima kasih berkali-kali kepada Aslan, sambil terus berusaha menetralkan perasaannya yang kembali porak-poranda akibat pelukan tersebut. Bahkan tangan Aslan yang memegang setir mobil pun gemetar karena merasa sangat kesulitan untuk menetralkan perasaannya. Tenang Aslan, sadar. Dia bukan kekasihmu yang asli, melainkan saingan kerjamu. Kenapa semuanya terasa semakin sulit seperti ini? Batin Aslan yang semakin tidak bisa melepaskan pelukan Arum. Cit. Karena sudah tidak fokus menyetir, Aslan hampir saja menabrak mobil yang ada di depannya. Dia pun menginjak rem secara mendadak yang akhirnya membuat Arum kaget dan melepas pelukannya. Kenapa kamu menginjak rem mendadak seperti ini? Kalau kamu mau bunuh diri jangan acak-acak aku lah, gerutu Arum. Jadi kamu menyalahkan aku? Jelas saja semua ini karena ulahmu. Kenapa kamu berani sekali memelukku? Bukankah sudah aku katakan kalau kita hanya sebatas partner kerja sama saja? Astaga, maaf Aslan. Aku benar-benar lupa tadi, aku refleks karena terlalu bahagia. Jangan marah ya. Kali ini aku masih bisa memaafkanmu, tapi jangan sampai kamu mengulanginya lagi. Siap, Tuan Aslan yang tampan. Aslan kembali melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Tak lama kemudian mereka sudah sampai di apartemen tempat tinggal Arum. Terima kasih untuk hari ini, As. Sama-sama. Aku langsung pulang ya. Jaga dirimu baik-baik. Kalau ada apa-apa langsung hubungi aku aja. Arum mengangguk, lalu menutup pintu apartemen setelah Aslan sudah berpamitan. Sedangkan di tempat lain,
tepatnya di apartemen milik Nisa. Saat ini pelakor itu sedang berusaha menggoda Reza yang menginap di apartemennya. Nisa merasa sangat haus belayan karena sudah beberapa hari ini Reza tidak menemuinya dan tidak berbagi keringat dengannya. Namun karena suasana hati Reza sedang suram, pria itu menolak keinginan Nisa untuk bertempur. Nisa yang kesal dengan tingkah Reza pun membiarkan pria itu untuk tetap tidur. Jika Reza sudah benar-benar tidur lelap, Nisa akan membuka pakaiannya dan juga pakaian Reza, lalu akan mengambil foto kebersamaan mereka di atas tempat tidur. Lihat saja. Aku tidak akan tinggal diam, Reza. Kalau kamu berani menolakku, maka aku justru akan menyebarkan kedekatan kita di media umum. Sepertinya seleramu padaku mulai berkurang. Tapi aku tidak akan membiarkan kamu menyukai tubuh wanita lain selain aku. Batin Nisa tersenyum licik. Dan benar saja, ketika waktu sudah menunjukkan tengah malam, Nisa langsung melepas pakaian miliknya dan juga pakaian Reza. Beberapa foto berhasil dia dapatkan dengan pose menantang. Inilah akibatnya kalau kamu berani menolak keinginanku, Reza, gumamnya. Hingga waktu pagi menjelang, barulah Reza mulai terbangun dari tidurnya ketika dia mendengar dering ponsel yang terus-menerus hingga membuat Reza merasa terganggu. Reza, ucap seseorang dari seberang telepon dengan suara keras yang memekakan telinga. Papa, ada apa? Ada apa katamu? Kenapa dari semalam kamu tidak pulang? Kamu pulang kemana, anak bodoh? Teriak Sanjaya dari seberang telepon. Reza yang mendengar bentakan dari Sanjaya pun langsung menjauhkan ponselnya dari telinga. Suara Sanjaya yang menggelegar membuat gendang telinga Reza hampir pecah. Halo, kenapa tidak ada suaranya? Apa kamu bisu? Papa menelponku hanya untuk marah dan berteriak-teriak seperti ini. Sudah cukup Papa mengatur kehidupanku selama ini. Sekarang aku sudah dewasa. Aku bisa mengambil keputusan dan bisa menjaga diri dengan baik tanpa harus Papa khawatirkan seperti itu. Jadi mulai sekarang tolong jangan pernah ikut campur urusanku lagi, Pak. Aku benar-benar muak. Dasar anak tak tahu diri kamu ya. Harusnya kamu bersyukur mempunyai orang tua yang selalu mengkhawatirkan dan ingin tahu keberadaanmu. Itu tandanya orang tuamu sangat peduli padamu. Bukan malah menyepelekan Papa seperti ini. Papa yakin pasti saat ini kamu bersama wanita ular itu kan? Betul. Dugaan Papa memang tidak pernah salah. Tapi Papa salah besar kalau mengatakan Nisa adalah wanita ular. Nisa adalah wanita baik dan cantik. Bahkan mempunyai banyak penggemar. Sangat jauh berbeda dengan Arum yang sudah mati itu. Kenapa kamu memojokkan Arum seperti itu? Bukankah dulu kamu sangat mencintai Arum dan ingin sekali memilikinya? Lalu kenapa sekarang kamu menjelek-jelekan Arum? Maksud kamu apa? Teriak Sanjaya. Reza yang keceplosan dengan ucapannya itu pun merutuki kesalahannya sendiri. Kenapa dia bisa mengatakan kalau Nisa jauh lebih segalanya daripada Arum? Karena tak ingin papanya semakin curiga, Reza segera mengakhiri sambungan teleponnya. Reza, halo! Teriak Sanjaya lagi. Dasar bocah tidak tahu sopan santun. Apa sih maunya anak itu? Kenapa dia mengatakan hal seperti itu? Apakah benar jika selama ini dia tidak pernah mencintai Arum? Tapi bukankah semasa Arum masa hidup Reza terlihat sangat mencintai Arum dan melakukan tugas seorang suami pada umumnya? Batin Sanjaya lagi. Entah kenapa Sanjaya merasa curiga dengan ucapan serta tingkah Reza ketika mereka membahas tentang Arum. Tanpa disadari oleh pria parubaya tersebut, sejak tadi Yuni sang istri terus memperhatikan dirinya dari ruang keluarga. Mulai dari Sanjaya sibuk telepon dengan Reza, sampai Sanjaya melamun memikirkan Reza. Yuni juga mampu mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh suaminya kepada Reza. Karena itulah saat ini Yuni mulai merasa tak tenang, karena takut jika sampai Reza mengatakan sesuatu yang membuat Sanjaya benar-benar marah. Papa, kok Papa belum berangkat ke kantor? Sapa Yuni tetap dengan nada penuh pengertian agar suaminya tersebut tidak marah kepadanya.
Bagaimana aku bisa fokus kerja kalau di pikiranku hanya ada si bandel itu? Pak, kok papa bicara seperti itu sih? Tidak baik lo bicara buruk pada anak. Tapi anak itu semakin hari semakin membuat papa pusing. Oh ya, aku mau tanya sama kamu. Apa selama ini kamu pernah melihat Reza dan Arum bertengkar? Tidak. Kan selama menikah mereka baru beberapa kali kesini, Pak. Jadi mama tidak tahu keseharian mereka. Tapi menurut mama sih, mereka terlihat sangat harmonis dengan pernikahannya. Mereka berdua kan juga saling mencintai. Jadi mama yakin kalau mereka adalah pasangan yang harmonis. Memangnya kenapa papa bertanya seperti itu? Apa ada masalah? Entah kenapa papa kurang yakin kalau selama ini Reza benar-benar mencintai Arum. Sepertinya ada maksud tersembunyi yang dilakukan oleh Reza pada Arum. Ya ampun papa, kenapa papa selalu berburuk sangka pada anak papa sendiri sih? Tidak mungkin anak kita membohongi kita, Pak. Kalau kita saja tidak bisa percaya dengan anak kita sendiri, lalu bagaimana dengan orang lain? Tolonglah Pak, hentikan kecurigaanmu ini pada Reza. Seharusnya kita memberikan dia dukungan dan semangat untuk menjadi orang sukses, bukan malah terus-menerus mencurigainya seperti ini. Ucap Yuni dengan wajah dibuat-buat agar suaminya luluh kepadanya. Baiklah, Papa akan berusaha percaya kepada Reza. Tapi kalau sampai suatu hari nanti anak itu benar-benar membuat kesalahan yang membuat Papa kecewa, maka Papa akan memberikan hukuman kepadanya. Terima kasih Pak. Mama yakin Reza bukan anak bandel seperti yang Papa tuduhkan selama ini. Sahut Yuni kembali sambil membenarkan dasi yang sudah melilit di leher Sanjaya. Sanjaya segera bergegas untuk pergi ke kantor. Begitu juga dengan Arum. Saat ini Arum sudah selesai dengan kegiatan paginya. Arum sudah berpakaian rapi dan sudah benar-benar mirip dengan penampilan Olivia yang asli. Wanita itu pun terus memperhatikan kecantikannya di depan kaca. Tak henti-hentinya Arum terus memuji kecantikan almarhum Olivia yang pantas dijuluki sebagai bidadari. Pantas saja banyak sekali pria yang ingin menjadikanmu pendamping hidup. Kamu memang sangat cantik, Olivia. Bagaimana kalau Reza melihat penampilanku yang sekarang ya? Aku yakin dia juga akan terpikat dengan kecantikan yang aku miliki saat ini. Mungkin dia juga akan meninggalkan gundiknya itu setelah melihat ada wanita yang lebih cantik daripada dia. Gumam Arum sambil terus berputar memperhatikan penampilannya. Sepertinya lucu juga kalau aku mengerjai Reza dengan wajah baruku ini. Aku ingin lihat bagaimana reaksinya ketika ada wanita cantik mendekatinya. Baiklah, kamu tunggu saja tanggal mainnya, Reza. Arum segera berjalan ke arah pintu dan membuka pintu kamar tersebut. Sesampainya di ruang tamu, Arum sudah melihat Aslan duduk di sofa menunggu dirinya datang. Aslan, apa kamu sudah lama? Sudah. Hampir saja aku lemutan gara-gara nungguin kamu 2 jam. Maaf, aku tidak tahu kalau kamu sudah datang. Makanya kalau datang itu bilang-bilang supaya aku bisa segera menemuimu. Ada aja alasanmu. Apakah kita akan berangkat sekarang? Tidak, tahun depan. Apa kamu tidak tahu kalau kita sudah kesiangan sih? Kesal Aslan. Baiklah, kalau begitu ayo kita segera berangkat Tuan Aslan. Goda Arum sambil mencubit pipi pria tersebut. Aslan hanya diam membisu dengan perlakuan Arum kepadanya. Dia tidak menyangka jika wanita yang sudah berjanji untuk tidak menyentuhnya itu malah dengan terang-terangan mencubit pipinya. Mereka pun segera masuk ke dalam mobil. Seperti biasa, tujuan pertama mereka adalah butik tempat Arum bekerja. Setelah itu barulah Aslan berangkat ke kantornya sendiri. Tak lama kemudian mereka sudah sampai di butik. Sebelum turun dari mobil, Arum menyempatkan diri untuk mengucapkan kata yang membuat hati Aslan seperti terhantam. Aslan, aku tahu dengan apa yang kamu rasakan ketika bersamaku. Mungkin wajahku memang sangat mirip dengan kekasihmu. Tapi kamu harus selalu ingat kalau aku bukanlah kekasihmu yang asli. Ujar Arum dan langsung membuka pintu mobil tanpa ingin menunggu jawaban dari Aslan terlebih dahulu.
Setelah memastikan Arum benar-benar aman, barulah Aslan kembali menginjak pedal gas dan kembali melaju mobilnya. Astaga, kenapa dia bisa tahu dengan perasaanku ya? Kenapa semuanya menjadi rumit seperti ini sih? Aku sudah kesulitan untuk mengendalikan hatiku padanya. Sedangkan sampai saat ini dia masih resmi menjadi istri Reza. Apa aku harus membuat surat perceraian mereka terlebih dahulu ya? Tapi selama ini Arum dianggap sudah mati. Mana ada orang mati ngurus perceraian sendiri? Aduh, pusing. Di tempat lain, tepatnya di sebuah gedung, sedang diadakan pesta pernikahan Alek dan wanita pilihannya. Akad nikah kakak dari Arum itu dilaksanakan 2 hari yang lalu, dan hari ini baru berlangsung acara pesta yang mewah. Di tengah-tengah rasa bahagia Alek dan Ningrum sang mama, terbesit kesedihan di hati mereka karena Arum tidak bisa ikut hadir dalam acara bahagia tersebut. Ma, aku tahu dengan apa yang sedang mama pikirkan. Tapi kita tidak boleh sedih berlebihan, Ma. Kasihan Arum. Biarkan dia tenang di alamnya saat ini ya, Ma. Ucap Alek menghampiri sang mama yang sejak tadi terlihat sering melamun. Iya, Al. Semoga Arum bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Dan semoga kamu juga bahagia dengan wanita pilihanmu, Al. Sahut Ningrum sambil mengusap pundak sang putra. Sedangkan di sebuah perusahaan, Sanjaya benar-benar marah besar setelah dia melihat berita terbaru hari ini. Iya, kabar terbaru tersebut menampilkan di mana Reza sang putra sedang bermesraan dengan Nisa di sebuah apartemen dengan pakaian yang vulgar. Kau memang sudah tidak bisa dimaafkan lagi, Reza, teriak Sanjaya. Para wartawan dan para awak media lain terus mengunggah foto Reza bersama dengan model cantik bernama Nisa tersebut. Selama ini Sanjaya selalu memberi peringatan pada Reza agar tidak sembarangan melakukan kecerobohan terutama dengan wanita. Karena Sanjaya tidak ingin jika keluarganya menjadi bahan perbincangan publik. Aku benar-benar menyesal mempunyai anak sepertimu, Reza. Brak. Sanjaya menggebrak meja kerjanya, lalu melempar laptop yang tadi memperlihatkan foto-foto Reza bersama Nisa. Setelah barang-barang di atas mejanya sudah berhamburan di lantai, Sanjaya beralih mengambil ponselnya untuk menghubungi sang istri. Halo, Mama. Cepat kamu suruh anak bodohmu itu untuk datang ke kantor dan langsung menghadapku sekarang juga, teriak Sanjaya yang sudah dipenuhi amarah. Karena mendengar suara keras Sanjaya yang sudah dipastikan sedang marah besar, Yuni pun langsung menuruti keinginan suaminya tersebut. Baik, Pak. Mama akan segera menyuruh Reza agar ke perusahaan sekarang. Tut. Sanjaya langsung mematikan sambungan teleponnya. Astaga, Reza, kenapa sih kamu bandel banget? Mama bilangin. Bagaimana kalau papamu benar-benar menggagalkan hak waris miliknya untukmu dan justru memberikan harta tersebut pada yayasan panti sesuai yang sudah dikatakannya dulu? Setelah kepergian Arum, Papa Sanjaya akan memberikan hartanya pada yayasan jika kamu tidak bisa berubah baik, Reza. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku harus menyelamatkan Reza dan mendapatkan harta Papa Sanjaya, ucap Yuni mulai panik sendiri. Dengan cepat wanita paruh baya itu langsung mengambil tas dan segera pergi ke suatu tempat. Yuni sangat tahu di mana keberadaan putranya saat ini. Pasti Reza sedang di apartemen Nisa, ucap Yuni. Beberapa saat kemudian Yuni sudah sampai di tempat tujuan. Wanita parubaya itu langsung menekan tombol pintu berkali-kali. Karena tak kunjung mendapatkan sambutan, Yuni mengambil kunci duplikat yang berhasil dia dapatkan dari orang suruhannya sejak beberapa hari yang lalu. Dulu aku memang membiarkan kalian mempunyai hubungan, tapi tidak untuk saat ini. Jika sejak awal aku tahu kalau kamu merupakan wanita licik, maka aku tidak akan pernah membiarkan Reza menjalin hubungan denganmu selamanya, ucap Yuni dengan perasaan penuh emosi. Setelah sudah berhasil masuk ke apartemen milik Nisa, wanita parubaya itu segera melangkahkan kakinya mencari keberadaan sang putra. Yuni langsung membuka pintu kamar di ruang tersebut. Namun ternyata tidak ada penghuni di dalamnya. Kemudian Yuni membuka pintu kamar yang satunya dan brak. Pintu kamar terbuka dengan lebar,
memperlihatkan Reza masih tidur di atas kasur empuk milik Nisa. "Reza!" teriak Yuni dengan nada tinggi. Plak, plak. 3 tamparan keras mendarah di wajah Reza berkali-kali. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.